Kalau ada yang bilang masa-masa paling indah dalam kehidupan adalah masa-masa SMA, well, gua nggak sepenuhnya setuju. Menurut gua ya, masa-masa paling indah dalam kehidupan adalah masa di mana lo sedang kuliah. Pada saat lo kuliah, lo kan mungkin ngekos tuh. Lo dapat kebebasan dalam mengatur kegiatan dan juga waktu lo. Lo juga dapat duit nih dari orang tua atau kerjaan part-time. Lumayan lah buat jajan. Dan juga lo bisa melihat nih banyak cewek-cewek atau cowok-cowok yang sekiranya bisa lah buat diajak kenalan. Nah, apa jadinya kalau masa-masa indah ketika lo kuliah berubah menjadi masa-masa yang sangat tragis. Nah, sebelum kita masuk ke detail kasusnya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakalan upload video 1 atau 2 video kisah nyata mengerikan setiap minggunya dan juga nyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka video-video horor. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada pagi hari banget di tahun 1989, ada seorang pria bernama Mark James Kilroy yang baru aja berusia 21 tahun kuliah di University of Texas. Dia bersama dengan 3 orang sahabatnya yaitu Bill Huddleston, Fulan, dan Fulano berencana ingin liburan ke sebuah pulau eksotis yang bernama Pulau Padre. Dikabarkan ya waktu itu kampus di mana mereka kuliah itu lagi meliburkan mahasiswa dan mahasiswinya karena sedang memasuki musim semi. Nah, pada momen liburan inilah 4 orang mahasiswa yang gagah dan berani menjadi excited karena inilah waktu yang mereka tunggu lama. Jadi beberapa waktu sebelum libur tiba, Mark bersama dengan 3 orang sahabatnya itu udah merencanakan liburan yang seru banget. Mereka kan selama 1 semester terakhir itu berhadapan dengan kuliah, dosen, kegiatan, banyak lah ya beban hidup mereka. Mereka ingin nih liburan untuk menghapus penatnya. Dari diskusi 4 orang mahasiswa ini, muncullah sebuah ide untuk liburan ke sebuah pulau eksotis yang bernama Pulau Padre. Pulau Padre kalau dilihat di peta ya, bentukannya itu kayak pulau panjang yang letaknya bersebelahan banget dengan negara Meksiko. Pulau Padre ini terkenal sebagai suatu pulau yang dijadikan destinasi wisata buat turis yang ingin merasakan vibes Meksiko tapi tanpa meninggalkan wilayah Amerika Serikat. Bisa dibilang ini adalah masih wilayah Amerika Serikat, tapi rasa-rasanya sudah seperti Meksiko. Dan seperti yang lo ketahui ya, cewek-cewek dari negara Meksiko itu bisa dibilang eksotis lah, kayak cewek-cewek dari negara Indonesia. Selain itu juga harga makanan dan minuman alkohol di pulau tersebut termasuk murah. Jadinya banyak nih spot-spot seperti klub atau bar gitu yang bisa dikunjungin untuk party. Bisa dibilang Pulau Padre itu adalah semacam pulau kecil yang emang industri hiburan dan liburannya itu menarik banget. Yaudah deh, pada tanggal 11 Maret tahun 1989 pas lagi kuliah, Mark dan sahabatnya ini pergi menuju Pulau Padre. Singkat cerita, mereka waktu itu nyetir mobil sejauh 400 km dari kota Texas menuju ke sebuah pelabuhan, lalu OTW lagi menuju kapal feri menuju ke Pulau Padre. Sesampainya di sana, mereka nggak langsung party nih. Mereka istirahat dulu lah sambil minum-minum lucu di bar. Lalu pas besok sorenya mereka siap-siap pergi lagi nih menuju ke inti acara yang mereka sudah rencanakan. Jadi di sebelah selatan dari Pulau Padre di negara Meksiko ada sebuah kota yang bernama Matamoros. Ibarat kata nih ya, kalau Pulau Padre itu adalah pulau dengan 1000 party, kota Matamoros ini adalah kota dengan 1.000.000 party. Mark dan sahabatnya tertarik nih untuk ke sana karena main event yang ada di sana itu bakalan pecah banget nih kalau kita party di kota Matamoros. Lagi pula ya, jarak dan administrasinya tuh gampang. Jadinya walaupun dua wilayah ini berbeda negara, mereka dengan mudahnya tuh kayak keluar masuk, pindah-pindah, bolak-balik dari Pulau Madre ke kota Matamoros. Kalau gue boleh bilang, mereka pada momen itu tuh bener-bener liburan banget. Kalau malam mereka party tuh di kota Matamoros, dan kalau pagi mereka tidur di pantai yang ada di Pulau Padre.
bebas banget lah kehidupan dari mahasiswa-mahasiswa ini. Dan bener banget, begitu mereka tiba di kota Matamoros, mereka langsung party dan mereka party really hard. Mereka makan makanan Meksiko, minum banyak alkohol, joget-joget, senang-senang ria, dan juga kenalan dengan cewek-cewek eksotis asal Meksiko. Nanti sekiranya subuh nih ya, mereka bakalan balik lagi ke Pulau Padre untuk tidur dan istirahat. Begitu malam tiba lagi, mereka udah nggak mabok nih ya, udah bugar, terus mereka bakalan balik lagi ke kota Matamoros untuk party lagi. Apalagi ya, kebetulan kota Matamoros pada malam itu lagi mau mengadakan semacam pesta dan juga kontes yang bertema bikini. Emang ya, kalau lo jadi mahasiswa yang punya banyak duit, hidup lo tuh indah banget. Ya udah deh, pada malam hari di tanggal 14 Maret tahun 1989, mereka udah sampai tuh di kota Matamoros dan siap-siap untuk party. Mereka lagi-lagi makan, minum, dan juga bersosialisasi dengan cewek-cewek eksotis Meksiko yang lagi ikutan kontes bikini. Sampai sekitaran jam 2 tengah malam, di tengah party yang besar ini, Fulan dan Fulano udah capek nih, udah cukup party dan rencana ingin pulang ke Pulau Padre. Pas ingin lagi mencari Mark dan Bill, mereka ngelihat ternyata Mark lagi ngobrol berdua dengan satu wanita cantik yang lagi pakai bikini. Untuk sementara kita sebut saja satu wanita cantik ini dengan sebutan Fulana. Pas lagi melihat Mark, Fulan dan Fulano tuh kayak salut, kayak wah kayaknya Mark ingin ngebungkus Fulana nih. Jadinya Fulan dan Fulano kayak memberikan jarak, kayak memberikan kesempatan untuk Mark mengeluarkan skill speak iblisnya. Fulan dan Fulano setelah itu kayak nyapa Mark sebentar, kayak bilang kayak cuy, kita balik duluan ya, nanti lu baliknya bareng sama Bill aja, oke? Semangat bro. Mereka pun hahihi, dan setelah itu Fulan dan Fulano meninggalkan Mark yang masih ngobrol dengan Fulana. Mark lanjut lagi nih speak iblis dengan Fulana. Pas lagi ngobrol, Mark melihat Bill ini jalannya udah sempoyongan, udah membungkuk, udah juga sambil memegang perutnya. Mark langsung samperin Bill dong, dan dari penampilannya aja, Bill ini kayaknya party terlalu parah nih ya, sampai-sampai dia gumoh, kayak orang yang mau muntah sejadi-jadinya. Mark langsung bopong Bill dan dia bawa Bill ke sebuah toilet umum. Dan bener banget, di dalam toilet umum dari suara cipratan-cipratan airnya ya, Mark tahulah kalau Bill itu beneran muntah sejadi-jadinya. Nah, sambil nungguin Bill, Mark lanjut lagi ngobrol dengan Fulana. Sekitaran 10 menit kemudian, Bill yang udah selesai keluar tuh dari kamar mandi. Dan pas itu ternyata dia udah gak ngeliat penampakannya Mark. Bill rada bete, kayak si anjing ninggalin gua demi satu cewek random nih. Atau jangan-jangan Mark udah balik duluan. Ya udah deh, Bill dengan sempoyongan memesan taksi dan pergi balik tuh ke kantor imigrasi untuk pulang menuju ke Pulau Padre. Sesampainya di kantor imigrasi, Bill ngelihat Fulan dan Fulano lagi ngantri. Pas mereka bertemu, Fulan dan Fulano nanya, "Loh, Mark kemana? Bukannya dia sama lo ya?" Bill bilang, "Lah, gua nggak tahu. Gua kira dia udah balik duluan. Gua kira dia udah sama lu." Dari sinilah mereka semua berkesimpulan, kayaknya Mark nih yang dibungkus sama Fulana. Ya udah deh, Bill, Fulan, dan Fulano balik lagi ke tempat party. Mereka bertiga waktu itu mencari nih keberadaannya Mark. Ingat ya, ini kejadian di tahun 1989, dimana zaman tuh handphone tuh belum ada. Jadinya kalau lo kepisah, lo nggak semudah nelpon orang kayak nanya, "Cuy, lo lagi di mana?" Nggak gitu. Jadinya mereka benar-benar cari Mark itu kayak nyarinya tuh secara manual. Sayangnya sampai matahari tiba pun, sampai partinya berakhir, mereka masih juga belum menemukan Mark. Mereka bertiga pun akhirnya berkesimpulan, kayaknya Mark itu dibawa beneran nih sama Fulana untuk nginep dan bobo bareng. Ya udah deh, mereka bertiga akhirnya pulang ke Pulau Padre dengan pikiran, ya udahlah ya, Mark udah gede, tahu lah ya dia jalan pulang. Palingan nanti siang atau nanti sore dia balik lagi nih sendirian tuh ke penginapan di Pulau Padre. Sayangnya pas siang hari tiba, pas Bill, Fulan, dan Fulano udah sadar nih dari maboknya, Mark masih belum juga pulang ke penginapan. Pas di momen inilah Bill, Fulan, dan Fulano itu mulai khawatir.
Pada siang harinya, Bill, Fulan, dan Fulano khawatir karena Mark masih belum kelihatan juga nih penampakannya di penginapan. Dan seperti yang udah gue jelaskan, peristiwa ini terjadi di tahun 1989, zaman dimana handphone itu belum ada. Jadinya mereka bertiga nggak bisa nanya ke Mark kayak, "Lo di mana cuy? Gimana keadaan lo?" Ya udah deh, mereka bertiga mau nggak mau melaporkan Mark ke polisi yang ada di kota Matamoros. Sayangnya, respon dari kepolisian ini agak malesin tapi juga masuk akal. Jadi kepolisian di kota Matamoros itu udah sering banget menerima laporan tentang orang yang hilang yang pas dicari, ternyata secara ajaib orangnya tuh muncul begitu aja. Pas ditanya ternyata orang ini tuh mabok berat ya, maboknya tuh mabok parah. Terus dia mungkin kayak dibungkus, dibawa ke hotel, prot-prot, dan sehari 2 hari setelah mereka sadar, mereka muncul lagi deh. Nah, kepolisian Matamoros menduga kalau Mark palingan sekarang lagi ada di hotel, lagi tiduran, yang sehari 2 hari bakalan muncul lagi. Bill, Fulan, dan Fulano di satu sisi ingin percaya kalau Mark itu sebenarnya baik-baik aja. Tapi namanya juga sahabatnya, mereka tetap khawatir dan punya firasat kalau Mark tidak baik-baik saja. Ya udah deh, dengan menggunakan jurus asal Konoha, Bill menelpon tuh omnya yang kerja di pemerintahan Amerika Serikat. Lalu dengan Inksai no Jutsu, polisi yang tadinya males bergerak, ini tiba-tiba aja mau bergerak mencari tahu keberadaannya Mark. Mereka bahkan membuat satuan unit khusus kepolisian untuk menginvestigasi hilangnya Mark. Tapi walaupun sudah menggunakan Inksai no Jutsu, kepolisian mengalami kesulitan lagi. Ternyata yang beneran menghilang ketika sehabis party di kota Matamoros itu beneran banyak banget. Tercatat selama 3 bulan terakhir dilaporkan ada 60 kasus orang hilang. Beberapa orang yang hilang ini itu beneran tuh muncul lagi dengan keadaan hangover. Tapi kebanyakan orang yang hilang ini beneran menghilang tanpa jejak dan belum ditemukan sampai saat itu. Bisa dibilang gara-gara Mark hilang, dia kayak men-trigger sebuah kasus besar yang selama ini tidak digubris. Nah, pada masa pencariannya, orang tuanya Mark itu juga turun tuh ke kota Matamoros. Waktu itu mereka sempat mengadakan sayembara hadiah sebesar $15.000 atau senilaian 225 juta rupiah bagi siapapun yang bisa memberikan info atau menemukan Mark. Pada momen ini, polisi Meksiko dan juga polisi Amerika Serikat bekerja sama nih untuk menguak banyaknya kasus orang hilang yang terjadi di kota Matamoros, terutama kasusnya Mark. Pada saat investigasi gabungan, pihak kepolisian tuh kayak menduga jangan-jangan kasus orang hilang ini itu ada hubungannya dengan kartel narkoboy. Ya udah deh, investigasi pun semakin giat dilakukan karena udah jadi kasus yang berlapis nih, kasus orang hilang dan juga kasus kartel narkoboy. Sampai pada tanggal 1 April tahun 1989, ada petugas polisi gitu yang ngelihat sebuah mobil truk melintasi palang perbatasan tanpa berhenti. Petugas polisi curiga nih dengan satu truk ini, tapi dia tidak langsung menghentikannya. Dia kayak membiarkan truk ini pergi dulu sambil juga dibuntutin menggunakan mobil umum, mobil yang gak ada atribut polisinya. Dia ikutin terus truk ini sampai-sampai truk ini masuk ke sebuah peternakan yang bernama Peternakan Santa Elena yang letaknya ada di perbatasan kota Matamoros. Polisi melihat truk ini itu masuk ke peternakan dan gak lama si supir itu kayak mengeluarkan beberapa kardus barang ya dari truknya dia. Setelah itu si supirnya masuk lagi ke dalam truk dan keluar dari area peternakan, pergi lagi menuju ke dalam kota Matamoros. Di momen inilah petugas polisi langsung menghentikan truk mencurigakan ini dan juga menahan supirnya dengan alasan telah melintasi palang perbatasan tanpa berhenti. Supirnya pun diinterogasi di kantor polisi sambil juga petugas polisi lain melakukan pemeriksaan lebih detail di peternakan Santa Elena. Nah, pada saat diinterogasi, si supir bilang kalau dia itu cuma seorang kurir yang tugasnya mengantar barang ke peternakan. Walaupun begitu, polisi nggak langsung percaya karena ternyata supirnya ini bernama Safari Hernandez Gracia yang notabene-nya adalah keponakan dari seorang raja kartel narkoboy. Polisi berfirasat
Nggak mungkin lo cuma sekedar kurir aja. Pasti lo juga ada keterlibatan nih dengan om lo yang bos narkoboy itu. Polisi pun akhirnya mulai tuh membangun kasus untuk Safari Hernandez. Pas itu polisi menunjukkan tuh fotonya Mark ke Safari. Polisi kayak nanya, lo kenal nggak atau pernah ngeliat nggak pemuda ini? Awalnya Safari nggak mau ngaku, tapi dikarenakan interogasi yang sangat intens, Safari mulai mengaku. Waktu itu Safari bilang kalau dia tuh pernah membawa Mark di dalam truknya. Safari pada malam itu membawa Mark ke peternakan, dan orang-orang yang di peternakan ngebawa Mark lagi ke sebuah gubuk yang ada di bukit di dekat peternakan. Dari kesaksian inilah polisi langsung OTW menuju ke gubuk yang baru aja dicepuin oleh Safari. Pas mereka semua sampai di sana, di dalam gubuknya mereka melihat kayak ada sebuah kuali atau panci besar terpajang rapih di tengah ruangan. Di sekitaran pancinya mereka menemukan ada centong, pisau, dan juga kayu bakar berserakan. Di sudut ruangan mereka menemukan ada palu, parang, golok, dan juga drum ya yang biasa digunakan untuk menampung minyak atau oli. Nah, begitu polisi samperin ini kuali, begitu mereka nengok ya, polisi langsung paham nih dengan apa yang sebenarnya terjadi terhadap Mark. Berdasarkan kesaksiannya Safari, petunjuk, info, dan investigasi yang dilakukan oleh kepolisian, berikut adalah apa yang sekiranya terjadi terhadap Mark di malam dia menghilang secara misterius. Jadi seperti yang gue bilang, Safari ini adalah sebenarnya seorang kurir yang juga dari keponakan dari bos kartel narkoboy. Walaupun begitu, yang berbahaya bukanlah bos kartel narkoboynya, melainkan salah satu penasihat dari bosnya ini. Penasehatnya ini adalah seorang pria bernama Adolfo Constanto. Jadi pada malam tanggal 14 Maret tahun 1989, malam di mana sedang ada kontes bikini di kota Matamoros, Safari mendapatkan tugas tuh dari Adolfo untuk membawa atau menculik beberapa orang pria kulit putih ke peternakan Santa Elena. Nah, modus operandinya Safari adalah dia bakalan membayar beberapa wanita cantik gitu untuk merayu turis atau orang-orang yang lagi berpesta dan bermabok ria di kota Matamoros. Salah satu orang yang berhasil dirayu adalah Mark. Entah menggunakan rayuan apa ya, Fulana ini berhasil merayu Mark untuk masuk ke dalam truknya Safari. Begitu udah masuk, Mark dengan beberapa orang berkulit putih lainnya dibawa tuh menuju ke peternakan Santa Elena sama Safari. Pas sampai di sana, mereka disambutlah sama Adolfo Constanzo. Di sana, Adolfo bilang bahwa Mark dan pemuda pria berkulit putih ini bakalan terlibat langsung dengan sebuah ritual keagamaan. Well, sebenarnya bukan ritual keagamaan sih, melainkan ritual ajaran sesat. Ternyata diketahui kalau Adolfo itu adalah seorang pemimpin sekte dari ajaran sesat yang menawarkan ilmu kekebalan, ilmu peneroangan, ilmu-ilmu hitam lainnya. Pokoknya ya sihir-sihir gitulah kepada bos dan juga anggota kartel narkoboy. Dia mengaku kalau dia bisa nih memberikan ilmu ini dengan cara menumbalkan manusia. Nah, manusia yang menjadi tumbalnya Adolfo itu harus spesifik. Tumbalnya adalah harus seorang pria berkulit putih, dan pada saat proses penumbalan mereka harus dibunuh dengan kondisi teriak sekencang mungkin. Semakin kencang teriakannya si tumbal, maka semakin kuat juga ilmu yang bakalan didapat. Ya udah deh, pada saat itu ya, Mark dengan pria kulit putih lainnya digiring tuh ke gubuk yang ada di bukit di belakang peternakan. Di sana Mark disiksa sedemikian rupa supaya dia tuh berteriak sekencang mungkin dan selama mungkin sebelum akhirnya meninggal dunia. Setelah meninggal dunia pun, Mark badannya dipotong-potong. Kepalanya itu kayak dibelah dan diambil otaknya, lalu direbus berbarengan dengan beberapa organ tubuh lainnya di dalam kuali yang dijampe-jampe. Lalu tulang dari tubuhnya Mark itu dipisah-pisahkan dan dirajut lah ya sedemikian rupa untuk dijadikan aksesoris yang mereka percaya bisa menolak bala.
menolak kesialan. Nantinya sisa tubuhnya Mark itu bakalan dikubur di tanah di belakang gubuk. Persisnya pada tanggal 11 April tahun 1989, pihak kepolisian langsung menggeledah besar-besaran peternakan Santa Elena, persisnya di sekitaran belakang gubuknya. Di sana mereka menemukan sisa tubuhnya Mark dan juga 15 tumbal lainnya terkubur di tanah belakang gubuk. Dari hasil pemeriksaan forensik, orang-orang yang dikubur di sana itu udah ada yang meninggal sejak 9 bulan sebelum Mark ikutan dikubur. Nah, pada proses penemuan menggemparkan ini ya, sekedar info aja, Adolfo, si pemimpin sekte sesat, itu belum ditangkap loh. Dia masih menjadi buronan. Ya udah deh, dikarenakan adanya desakan dari masyarakat juga, polisi langsung menangkap orang-orang yang terlibat, termasuk juga melakukan perburuan kepada Adolfo. Lalu pada tanggal 6 Mei tahun 1989, polisi berhasil nih melacak apartemen tempat pelariannya Adolfo. Di sana polisi langsung melakukan penyergapan. Walaupun begitu, Adolfo nggak mau ditangkap begitu aja. Dia beserta dengan pengikut setianya itu kayak ngebuat barikade di lantai apartemennya. Dia memberikan perlawanan yang cukup kuat kepada polisi bersenjata lengkap yang udah mengepung apartemennya. Dalam penangkapannya ini selama 40 menit ya, terjadi tuh adu tembakan di antara polisi bersenjata lengkap dengan Adolfo yang membentengi dirinya. Hasil dari baku tembaknya adalah beberapa pengikutnya Adolfo itu ada yang ditembak mati, beberapa juga ada yang dilumpuhkan untuk ditangkap. Sementara itu Adolfo sendiri ditemukan di kamarnya dalam kondisi meninggal dunia dengan luka tembak di kepalanya. Salah satu pengikut setianya Adolfo bersaksi bahwa Adolfo sendirilah yang lebih memilih untuk ditembak mati oleh pengikut setianya daripada mesti ditembak mati oleh polisi.